tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Oke pemirsa, kembali lagi di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Apakah ini sesuatu yang possible ya untuk memaintain hubungan kita? Dari dulu kita dijadikan raja oleh orang tua kita. Nah, sekarang kita harus menjadikan mereka sebagai rajanya. Bicara kembali lagi kepada Pak Hermanto. Pak, benar Pak, Bapak waktu usia muda tuh waktu 8 tahun sampai memang pernah membantu orang tua kerja di toko kelontong. Ya, benar ya. Jadi saya itu hidup di keluarga yang jiwanya itu entrepreneurnya tinggi. Sehingga waktu saya berusia 5 tahun, saya menerima angpau Imlek. Saya ditawarin oleh mama dan papa saya, yang mama saya kan buka toko kelontong. Dia tanya, ini terigu harganya mau naik, mau nggak invest terigu? Oh mau. Gitu. Terus dicatat itu, iya dicatat. Besoknya saya langsung tanya lagi, sudah naik belum? Gitu. Sudah terjual belum? Oh sudah nih, mau dibeliin apa lagi? Biskuit. Oh mau, catatin lagi. Terus beliin minyak dan seterusnya. Sehingga saya itu di usia 5 tahun saya akhirnya bertanya terus, oh berjualan ini untungnya berapa, ini untung berapa. Sehingga hasilnya itu kalau mama saya suruh saya jajan ya, suruh makan, saya makan misalnya telur asin, saya disuruh makan roti lagi sudah nggak berani. Karena untungnya untuk makan satu telur asin itu harus menjual 10 biji telur asin. Dan jiwa entrepreneur saya juga timbul waktu bermain kelereng itu. Saya itu latihannya itu pakai batu, batu yang bulat-bulat saya buat untuk latihan. 1 meter, 1,5 meter saya latihan. Sampai saya mahir. Terus saya memainkan punya teman-teman yang di sekolah, akhirnya menang, saya dikasih bagian gitu, seperti profit sharing lah ya. Nah dari situ kelerengnya itu saya tambah banyak, tambah lama, tambah banyak, sampai berkaleng-kaleng gitu, karena menangan ya. Nah akhirnya kelereng itu juga saya cuci, saya pilihin yang bagus-bagus, saya jual di toko mama. Jadi memang bakat entrepreneurnya itu sudah sudah dididik dari sejak kecil. Dan sudah terlihat dari zaman dulu ya. Sudah terlihat dari zaman dulu. Jadi waktu saya berusia 8 tahun diminta papa untuk membantu di toko cat, itu memang tidak setiap hari, tapi saya belajar product knowledge ke papa, apa kelebihan-kelebihan yang papa menjadi agen dari cat tersebut. Sehingga saya tahu kalau yang agen kan profitnya lebih tinggi, dan setelah tahu kelebihan-kelebihannya, waktu ada pembeli datang, saya tawarin itu yang benar-benar yang lebih bagus, dan harganya juga lebih murah, kualitas lebih bagus, dan yang terakhir cuannya juga lebih banyak. Gitu. Nah Pak Hermanto, kalau lihat dari kacamata itu, apakah itu menjadi trigger atau memang menjadi alasan hubungan antara Pak Hermanto, kedekatan Pak Hermanto dengan Papa? Iya betul ya. Jadi Papa itu sering cerita juga kalau ke anak-anak ya. Dan itu yang membuat kami anak-anaknya itu juga semakin cinta dan juga semakin sayang ke papa mama ya. Pengorbanan beliau itu begitu besar ya. Waktu PP 10 di tahun 60 itu papa kan tidak bisa bekerja dan akhirnya pada tahun 62 menyewa sebuah rumah yang mana kurang layak juga dianggap sebuah rumah ya, karena ukurannya cuma 1,5 meter kali 9 meter, itu adalah bekas kandang ayam ya. Jadi papa menyewa itu dengan 5 anaknya di sana. Nah papa ini jualan hasil-hasil bumi dari petani di Singosari untuk dibawa ke Malang, dijual di toko Malang. Mama sendiri menjual pakaian bekas di depan gang atau rumah itu ya. Nah yang cerita yang saya nggak bisa lupa itu suatu hari mama itu untung cukup besar sehingga mama bisa membeli seekor ayam untuk dibuat opor itu ya. Karena setiap hari anak-anaknya itu cuma makannya nasi jagung, kadang juga bukan nasi tapi dibuat bubur supaya bisa kenyang, ikan asin dan juga sayur. Nah mama ingin memberikan ayam kepada anaknya. Waktu masak tetangga yang kan rumah gang ya, jadi dekat ya, tetangganya bau, oh kok enak sekali ini. Itu akhirnya mama juga kasih 1 potong ya, paha ya. Dan kami anak-anaknya nunggu papa
dengan penuh harapan kita bisa makan menikmati bersama ya. Tapi waktu papa pulang melihat ayam di meja, bukannya senang, tapi papa ngomong, kita belum saatnya untuk makan ayam. Jadi pada malam hari itu kita nggak makan malah. Ayam itu diberikan ke tetangga. Tapi itu merupakan satu pelajaran yang tidak mungkin kami lupakan ya. Jadi memang dari cerita itu saya juga sering bercerita kepada anak-anak saya, kepada seluruh karyawan ya. Jadi gaya hidup kita ini jangan menyesuaikan dari pendapatan yang semakin meningkat. Jadi ada kalanya seseorang yang penghasilannya 3 juta, dia bisa menabung 300.000. Tapi begitu pendapatannya meningkat ke 5 juta, nabungnya tetap 300. Begitu pendapatan naik 10 juta, nabungnya juga 300. Berarti lifestyle-nya sudah 9,7 juta kan. Begitu pendapatan turun, mulailah berhutang gitu ya. Papa saya juga sering bercerita, sehingga kami anak-anak ini jadi mengerti bagaimana bisa menjadi seorang pengusaha yang baik. Gitu. Yes. Dan kedisiplinan untuk bisa menghargai proses, disiplin untuk bisa ini belum saatnya kita belum layak makan ayam gitu ya. Dan akhirnya satu malam itu nggak ada yang makan ayam dan ayam yang sangat berharga itu diberikan kepada tetangga. Wow. Nah Pak Hermanto, ini juga mungkin menjadi satu pertanyaan kepada Miss Mary juga. Tadi kan di awal Miss Mary bilang bahwa kita harus menjadikan orang tua itu sebagai raja supaya mereka juga bisa memberikan ridho kepada kita. Nah faktanya, kembali kepada faktanya bahwa sebenarnya di lapangan, di kehidupan kita sehari-hari ada juga mungkin teman-teman kita yang tidak harmonis terhadap orang tuanya. Walaupun dari mereka sendiri mengharapkan ridho. Kalau hubungannya sudah tidak harmonis, bagaimana kita akhirnya bisa mendapatkan ridho dari orang tua kita sendiri. Nah bagaimana Miss Mary terhadap apa yang dilakukan dan juga bagaimana kita juga bisa menjadikan orang tua sebagai raja? Jadi sebenarnya saya cukup tergelitik sih ketika Mas Irgi selalu bilang bahwa oke, faktanya tuh berbeda. Faktanya tuh susah sekarang untuk bisa berbakti dengan orang tua. Faktanya tuh berbeda untuk kita bisa meluangkan waktu dengan mereka. Makanya hari ini saya kasih contoh nyatanya. Karena kalau di pikiran Anda selalu, iya tapi kan realitanya berbeda. Hidup tuh nggak kayak gitu. Hari ini saya ingin kasih contoh. Oke, ada orang yang berhasil. Dan kalau ada, bukan hanya satu orang, ada banyak orang. Ini hanya salah satu contoh bagaimana orang sukses masih bisa meluangkan waktunya dengan orang tua. Tapi pertama-tama Anda harus hilangkan pikiran itu. Hilangkan pikiran bahwa Anda nggak punya waktu. Karena saya bisa bilang kepada Anda, siapa sih yang punya waktu? Semua orang juga sibuk. Semua orang juga nggak punya waktu. Tapi it's not about having time. It's about making the time. Bukan tentang kita punya waktu atau enggak, tapi kita meluangkan waktu dan menyisihkan waktu kita yang berharga untuk orang-orang yang berharga di hidup kita. Dan orang tua Anda layak untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu waktu Anda di hidup mereka. Pesan saya untuk Anda semua malam ini, kita lihat quotes berikut ini. Uang bisa dicari, tapi kesempatan untuk berbakti dan mengasihi orang tua tidak akan terulang kembali. Baik, terima kasih banyak Miss Mary dan juga Pak Hermanto. Kita akan kembali setelah berikut ini. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Jadi saya mempunyai cita-cita atau tujuan hidup untuk menciptakan 1 juta entrepreneur sejati di Indonesia. Gitu ya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi
Bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.